sendawa itu merasa lega gitu ketika selesai makan. Eh, Kalau di Jerman itu hal yang menjijikkan bagi mereka karena halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Terima kasih sudah berkunjung. Dan di tema hari ini kita akan bahas tentang perbedaan budaya Jerman dengan Indonesia. Jadi kemarin banyak teman-teman saya lewat WhatsApp, Instagram atau Facebook juga kasih saran biar buat tema tentang budaya gitu. Jadi saya ada ambil beberapa ini. Sebenarnya masih banyak lagi nanti dari apa yang saya jabarkan ini, tapi ini setidaknya buat para teman-teman yang nantinya bakal mau ke Jerman atau pengen tahu seperti apa budaya, jadi nggak shock nantinya ketika mengenal nanti ataupun berada di Jerman sendiri. Oke, saya mohon izin dulu sebelumnya terhadap suhu-suhu yang ada di Jerman. Kalau ada kurang-kurang dari apa yang saya bilang, maksudnya boleh nanti ditinggalkan saran dan kritiknya di kolom komentar. Itu sangat membangun bagi saya. Terima kasih. Oke, jadi untuk secara penjelasannya sedikit. Kalau budaya Jerman itu menganut budaya Barat, sementara kalau kita di Indonesia budaya Timur. Jadi terdapat banyak perbedaannya di sini. Dan di video ini teman-teman bisa lihat apa saja sih perbedaan yang mencolok dari budaya kita dengan budaya Jerman. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Oke, nomor yang pertama saya pilih itu ada di kedisiplinan. Jadi ini buat pengalaman pertama saya berada di Jerman itu merasa ya sebelumnya di Indonesia sudah dengar-dengar juga sebenarnya gimana tingkat kedisiplinan mereka. Cuma pernah suatu kali saya terlambat karena ya kebiasaan buruk saya waktu di Indonesia. Kalau misalnya ada janji gitu, kalau kita di Indonesia janji jam 10, datangnya jam 11 atau jam 11 lewat atau jam lebih lewat lagi dari jam 10-nya gitu loh. Sementara kalau di sini buat orang-orang Jerman itu sangat membuang waktu. Jadi orang-orang di sini biasanya kalau janji jam 10, mereka datang jam 10 kurang 5 atau kurang 10. Tidak pernah datang di jam 10 pas. Yang pasti dia kurang gitu. Ya kalaupun ada teman-teman yang di Jerman misalnya nih ketemu sama orang-orang yang telat atau gimana, itu jarang lah, maksudnya bahkan bisa dibilang itu mungkin perbuatan dari orang asing juga, bukan orang-orang Jermannya, karena orang-orang Jerman di sini sangat menghargai waktu. Itu yang pertama. Oke, lanjut ke yang kedua. Oke, kita masuk yang kedua. Jadi yang kedua saya pilih adalah sistem birokrasi. Jadi kalau di Jerman itu sistem birokrasinya sangat terbilang ribet. Ya, yang pertama itu kita harus bikin jadwal dulu jauh-jauh hari sebelumnya, karena kita nggak bisa tiba-tiba datang kita mau ngurus ini, kita minta ini, nggak bisa. Kita harus jauh-jauh hari buat jadwal dulu. Udah gitu kita tidak boleh mengandalkan orang dalam, nggak ada di sini ya orang-orang dalam. Jadi kita itu ya kalaupun ada mungkin itu udah tingkat tinggi, dan mungkin bagi orang-orang di sini itu sangat mustahil lah untuk bisa ada gitu. Nggak kayak kita kalau di Indo misalnya sedikit-sedikit kita cari orang dalam untuk bisa ngurus ini biar cepat keluarnya, sementara di sini itu tidak bisa. Dan untuk dokumen yang kita urus itu
belum tentu selesai di hari itu. Kita bisa menunggu 1 minggu atau bahkan lebih, tergantung tingkat dokumen apa yang kita urus. Dan itu pun datangnya nanti lewat pos. Jadi setiap dokumen yang kita urus apa-apa itu di Jerman semuanya lewat pos. Contohnya aja kita mau ngurus atau mau buka rekening di bank, nanti itu kita tidak bisa langsung di hari itu punya rekening gitu. Kita bisa punya itu setelah 1 minggu, bahkan mau lebih lagi, tergantung dari ininya. Nanti ada suratnya datang per pos, kita harus isi lagi datanya lagi, karena di situ lewat pos data kita dikirim, dan disitulah ada pinnya juga. Jadi kita nggak bisa langsung misalnya nih datang ke bank, kita ngurus rekening, terus kita langsung keluar di situ kita bisa langsung setor atau gimana, tidak. Jadi kita harus menunggu lagi. Itu salah satu contoh. Contoh lainnya masih banyak. Pokoknya sistem birokrasinya termasuk jauh lah dari kita yang di Indonesia, terbilang lebih ribet lagi di sini. Tapi itu pun semuanya sesuai. Nggak ada kita harus pakai uang ini atau gimana, tapi itu memang sesuai dengan aturannya di sini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke nomor 3. Saya pilih di nomor 3 itu adalah di sendawa. Jadi buat teman-teman, kita orang Indonesia itu hal yang normal atau yang wajar ketika kita selesai makan dalam keadaan kenyang, semua sudah tentram di dalam perut kita, gitu ya kan, atau gimana lah, sendawa setiap orang itu berbeda-beda. Tapi kalau di Jerman itu hal yang sangat tidak diperbolehkan. Bahkan ya kalaupun sengaja, mungkin kalian akan dapat malu ketika lagi duduk bareng sama orang Jerman saat makan. Jadi mereka itu paling tidak suka ketika ada orang sendawa lagi saat makan atau sesudah makan. Alangkah baiknya jika teman-teman yang nantinya ataupun yang lagi kumpul bareng orang Jerman atau orang Eropa di luar sana, alangkah baiknya ketika mau sendawa permisi ke toilet, dan di toilet aja sendawanya gitu. Itu pun kalau sempat ya, kalau nggak sempat, kalau bisa ya ditahan gitu kan. Jangan sampai kita keluarkan di depan orang itu, karena nanti kita dianggap menjijikan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kebalikannya dari di nomor 3. Jadi kalau kita di nomor 4 ini membahas tentang buang ingus ya. Kalau kita di Indonesia, buang ingus di tengah jalan gitu ya kan, di tengah jalan ataupun lagi makan, itu hal yang menjijikan bagi kita. Tapi bagi orang Jerman sebaliknya, kalau di mereka itu hal yang wajar, tapi dengan syarat kita ya harus pakai tisu atau pakai sarung tangan, nggak pakai tangan gini ya, kalau itu tetap menjijikan ya. Tapi ketika teman-teman nih lagi makan atau lagi kumpul bersama teman-temannya yang orang Eropa atau orang Jermannya lagi sama nih, kita mau buang ingus itu kita bebas aja, kita nggak perlu malu atau gimana. Yang penting kita punya tisu ataupun sarung tangan, nggak langsung pakai tangan gitu ya. Jadi kita buang ingus itu tidak apa-apa, karena itu hal yang maksudnya udah biasa lah sama mereka, karena nggak boleh kita tahan gitu ya. Lebih baik dikeluarkan daripada ditahan gitu. Itulah bedanya dari yang sendawa tadi. Sementara kalau sendawa lagi makan kita dianggap menjijikan, tapi kalau untuk buang ingus itu sudah hal yang wajar bagi orang sini. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, di nomor 5 saya pilih itu peduli lingkungan. Jadi buat kita orang Indonesia, belum semua ataupun hanya beberapa yang peduli terhadap lingkungan ya. Kalau di Jerman itu sepertinya mereka sudah didoktrin dari kecil untuk bisa menghargai lingkungan dan peduli terhadap lingkungannya.
salah satu contoh yang saya ambil adalah tentang buang sampah. Kalau kita di Indonesia itu orang bahkan ya mungkin dari teman-teman sendiri ya, gimana ya, kita itu kayak tidak ada toleransi terhadap lingkungan. Kita buang aja gitu sampah kita sembarangan tanpa kita perhatikan akan dampaknya di masa yang akan datang gitu loh. Jadi kalau orang-orang di sini tuh mereka sangat gimana ya, sangat disiplin untuk bisa buang sampah itu. Contohnya nih, kita ada sampah, kita itu bisa tahan dulu, kita simpan di dalam kantong kita kah, apa kita langsung cari tempat sampah di mana yang ada untuk bisa buang sampah itu. Kalau kita orang Indonesia enggak, kalau kita dari mobil aja kita buang sampah misalnya, atau lagi di jalan gitu buang sampah, atau lagi kita lagi nongkrong atau gimana, kita pasti ya kita nganggap itu biasa aja gitu. Tapi bagi orang Jerman itu sangatlah tidak respect terhadap lingkungannya. Dan contohnya lagi, kalau di Jerman itu tempat sampahnya bahkan bisa banyak gitu loh. Setiap sampah itu disortir, banyak sortirannya. Contohnya nih, kalau mau buang baterai ada tempat tertentunya, kalau mau buang plastik ada ekstra lagi tempat sampahnya, kalau buang sisa-sisa makanan ada ekstra sampahnya. Jadi kalau kita ngikutin yang di Jerman itu, menurut saya paten lah nanti kalau misalnya Indonesia bisa buat seperti itu, karena dari sortiran itu kita bisa mengolah sampah mana yang bisa kita olah lagi, kita recycle lagi. Jadi sangat membantu lah untuk lingkungan. Kalau kita di Indonesia kan enggak. Kalau kita tempat satu sampah di situ semua, di situ yang ada baterai, ada sisa makanan campur semua sama plastik. Jadi bakal sulit untuk merecycle itu semua. Alangkah baiknya kita bisa meniru salah satu cara Jerman ini mengelola sampah. Kita akan lanjut ke nomor 6. Nah, yang nomor 6 saya pilih warung jajan ya. Jadi di Jerman itu kita tidak bisa menjumpai namanya warung jajan untuk bisa beli snack atau beli ciki. Kita harus pergi ke supermarket ataupun ke mart atau pasar yang lagi buka. Kalau pasar itu sekali seminggu atau 2 kali seminggu, tergantung setiap kotanya berbeda-beda. Kalau di sini ada pasarnya 2 kali dalam seminggu, tiap hari Rabu dan Sabtu. Oke, jadi kalau di Jerman itu kita lapar nih jam malam gitu, kita mau ke warung untuk beli snack-snack gitu, itu tidak ada. Kita harus ke supermarket atau swalayan gitu namanya. Jadi kalaupun kita lagi lapar nih, misalnya nih tengah malam kita mau beli nasi goreng ke tempat warung-warung gitu, maksudnya rumah makan, itu sangat mustahil karena tidak ada lagi gitu loh. Kalaupun ada rumah makan itu bentuknya ya restoran, kafe, tapi kalau untuk warung-warung itu tidak ada di sini karena sangat susah untuk orang-orang bisa buka warung seperti itu, karena di sini aturannya untuk membuka usaha itu banyak dan semuanya harus dikontrol dari segi ke fasilitasnya, kesehatannya, jadi banyak lah yang mau dikontrol. Oke, itu salah satu bedanya dengan kita orang Indonesia. Kalau kita di Indonesia mau lapar jam berapapun kita ada warung yang bisa buka 24 jam, tapi kalau di sini itu tidak ada. Oke, kita akan lanjut lagi ke nomor 7. Nah, di nomor 7 saya pilih itu ada di, sebentar saya lihat lagi, lupa tadi. Nah, di Jerman itu ada di nomor 7 ada di suka melanggar lampu lalu lintas. Nah, kalau kita orang Indonesia lagi bawa motor nih, nggak ada polisi atau nggak ada yang jaga, lagi lampu merah kita terobos aja tuh. Tapi kalau di Jerman, sekali kita berani terobos, itu kamera bakal langsung merekam itu
apanya namanya, plat kita, dan nanti bakal ada orang datang ke rumah atau per pos gitu, untuk ngasih surat bahwasanya kita harus bayar denda karena kita sudah melanggar lampu merah. Nah, kalau untuk ukuran dendanya saya tidak tahu berapa nominalnya, cuman saya pernah dengar itu sekitar 200 euro, dan kalau dirupiahkan itu berapa ya, 200, ini 16.900 pasaran euro, 1 euro sekarang. Nah, kalau dirupiahkan itu bisa jadi sekitar 3 jutaan lebih ya. Nah, untuk sekali melanggar lampu merah kita aja didenda sebesar itu. Jadi karena ada denda seperti itu, orang-orang di sini juga takut untuk melanggar lampu merah, karena bisa juga nantinya SIM mereka dicabut kalau mereka bisa dapat 3 kali panggilan. Nah, jadi kalau kita di Indonesia sangat hal yang biasa gitu ya. Sebenarnya ya langkah bagusnya kita mengikuti aturan, jadi tingkat kecelakaan juga minim. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagi di hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi, siapa tahu teman-teman yang penasaran boleh tinggalkan komentarnya di kolom komentar yang di bawah. Nanti di video berikutnya bakal kita bahas kalau ada hal yang menarik buat teman-teman yang perlu untuk dibahas dan perlu diketahui. Saya siap membantu, dan semoga di video ini teman-teman bisa memahami dan mengerti apa aja sih perbedaan budaya di Eropa ataupun di Jerman dengan di Indonesia. Jadi teman-teman bisa mengerti nantinya dan bisa tahu dan bisa membandingkan dengan apa yang udah kita dapat di Indonesia gitu. Nah, buat teman-teman yang merasa ada yang kurang nih dari penjelasan saya ataupun suhu-suhu yang ada di Jerman yang udah lebih banyak taunya, tentunya bolehlah ditinggalkan komentar, saran dan kritiknya di kolom komentar. Itu sangat membantu buat saya ke depannya, dan saya akan lebih lagi mencari tahu info apa sih yang sebenarnya paling penting dan paling banyak perbandingannya dengan Indonesia gitu loh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga hari kalian menyenangkan, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share. Thank you.